Setelah Minco pergi ke arah pandemonium itu, terdengar suara teriakan yang sangat keras. Wah! Beberapa teriakan itu masih terdengar sambil mereka berteriak, bocah Joseon Selatan itu meracuni kita. Wah, tunggu, tunggu, maafkan kami. Beberapa orang minta maaf di sana. Namun di sana Mincho berkata, aku tidak punya waktu untuk meladeni kalian. Sebuah dark sanctuary yang bisa merubah area sekelilingnya untuk disesuaikan dengan pandemonium, perlakuan sama dan seimbang dengan kekuatan dosa yang aku pegang dulu, ucap Mincho. Beberapa di sana para guardian, juga ada undead milik Mincho berusaha menutupi keraguan mereka akan tuannya karena auranya begitu meluap-luap. Ketika Enherjar memiliki atribut bertabrakan denganku melemah, maka kekuatan Undying Legion juga bertambah dengan menghisap energi dari Dark Sanctuary. Kekuatan tempur Hellfire Blade juga akan meningkat. Tentu bagi seseorang yang bukan keturunan demon akan mendapatkan hukuman dengan persepsi yang sensorik yang terbatas. Beberapa orang di sana mencoba menyerang Mincho sambil berkata mereka, sialan, cepat habisi orang itu, habisi dia. Namun di sana mereka dihentikan oleh Fenrir atau Penggu yang berada di sana dengan wujud Fenrirnya yang besar. Beberapa orang tercakar oleh Fenrir dengan ganasnya. Mereka terlempar ke belakang. Ada yang membentur tembok, tanah, juga bangunan. Mincho berkata, Fenrir juga punya atribut demonik, jadi sepertinya dia bebas dari hukuman. Sepertinya aku bisa meninggalkan bagian belakang ke Fenrir saja. Tempat yang memancarkan kekuatan besar, sepertinya adalah kota asal dari kekuatan itu sendiri. Sambil Mincho melihat ke depan, di mana pancaran energi yang sangat besar terpapar di sana. Mincho bergegas pergi ke sana. Dalam hatinya dia berkata, perasaanku mengatakan kalau ada yang aneh. Untuk sebuah kota yang hancur, ini tidak seperti ada warga yang terkena imbasnya sama sekali. Hal yang sama juga terjadi pada pedesaan sekitar Haiju. Aku penasaran apa mereka memindahkan semua penduduk ke tempat lain. Atau jangan-jangan, tapi kurasa bukan itu. Orang-orang gila itu, apa mereka benar-benar mengorbankan para warga sebagai tumbal? Tapi melihat keadaan sepertinya mereka sedang menungguku tiba di sini. Jadi mereka pasti sudah menyiapkan sesuatu, ucap Mincho. Benar saja, seseorang berdiri di tumpukan mayat. Lalu di belakangnya terlihat si profesor atau si dokter. Mincho berkata sambil melihat orang itu, apa kau Kim Mukwon? Hahaha, orang itu tertawa. Kalau kau tahu siapa aku, seharusnya kau menunduk dulu, Mukwon. Di belakangnya, profesor tertawa dengan sinis. Dia berkata, jadi kau orang itu ya, bajingan Joseon yang sudah menerobos wilayah kami. Berhenti bicara omong kosong, ucap Mincho. Dasar kau, aku bilang berhenti, ucap Mincho. Tiba-tiba saja mengeluarkan aura demoniknya. Tiada ada lagi yang ingin kukatakan pada orang sepertimu. Auranya begitu menekan. Di sana Mukwon benar-benar merasa tertekan dengan aura yang dikeluarkan Mincho. Dalam hatinya dia berkata, ini tidak bagus, ada sesuatu yang aneh dari orang ini. Mincho juga berkata pada si dokter, kau yang di sana, apa kau dokternya? Jadi kau mengenalku? Aku adalah seorang dokter seperti yang kau bilang. Kau adalah orang yang telah memperlakukan anggota kami dari Lost Land dengan baik. Hehe. Apa kau yang pikirkan mengorbankan para warga? Untuk apa kau melakukan itu? Ucap Mincho. Kau belum mengerti ya, ini semua demi menangkapmu. Menangkapku, semuanya adalah persiapan untuk menggiringmu ke sini, kau tahu, ucap si dokter. Namun Mincho tidak mau memikirkan hal itu. Siapa bilang kau bisa menangkapku? Sambil melemparkan beberapa daggernya, Mincho menyerang si dokter. Tapi ritualnya sudah dimulai. Ritual turunnya Dark God sudah dimulai, ucap si dokter. Apa maksudnya Dark God? Berhenti bicara omong kosong, ucap Mincho. Dalam hatinya dia berkata, sesuatu sepertinya datang ke bumi. Bahkan aku saja harus mengirimkan arwahku ke sebuah avatar untuk bisa turun ke bumi. Tapi sesuatu ini, apakah ini? Lalu Mincho menyadari sesuatu. Flow of the universe. Flow of the universe mendeteksi sesuatu. Pemberitahuan muncul, sebuah gate di sana muncul. Ini adalah langit pandemonium. Si dokter itu menghubungkan bumi dengan pandemonium. Apa-apaan ini? Kenapa dia bisa melakukan itu? Mincho yang kaget dengan ulah si dokter. Menyambungkan pandemonium ke bumi. Kalau mereka bisa melakukan hal seperti itu, maka jadi kau telah terpilih untuk menjadi tubuhku,
Seseorang berkata seperti itu sambil turun ke arah bumi. Terlihat wajah seorang tersenyum sambil melihat Mincul. Ya, sudah lama terakhir kali aku berkunjung ke bumi. Aku sudah lama tidak ke sini. Dan dia adalah Asmodeus. Pria dengan telanjang dada namun memiliki beberapa sayap di belakangnya. Sayap hitam yang menunjukkan beberapa kekuatannya. Manusia, aku mendengarmu dari dokter. Jadi pelayanku dan aku akan mengampuni dosamu, ucap Asmodeus. Kita akan diperlihatkan status Asmodeus. Kekuatannya adalah 2000, kelincahan 2000, stamina 2000, daya tahannya adalah 1500. Magic powernya tidak diketahui. Mincul dalam hatinya berkata, aku tidak pernah menyangka kalau rank 3 Demon Lord akan turun ke bumi. Dengan level itu, dia seimbang dengan tubuh ganda yang aku kirim ke bumi. Orang itu adalah orang bodoh yang terus mengganggu kita, Tuan. Dia menghalangi terus misi besar kita, ucap si dokter di belakang. Namun tiba-tiba saja dokter itu terkejut karena ucapan Asmodeus. Dokter, ya. Apa aku memperbolehkanmu bicara? Siapa bilang kau boleh bicara saat aku tidak mengizinkanmu? Si dokter itu ketakutan. Saya minta maaf Tuhan. Jadi, apa katamu? Apa kau berencana untuk menerima tawaranku? Ucap Asmodeus pada Mincul. Namun di sana Mincul mengingat-ingat lagi pertarungannya melawan Thor, seorang supreme deity berkekuatan sama dengan Thunder God yang pernah kuhadapi di menara. Namun tiba-tiba saja Mincul yang tidak terima dengan semua ini. Bodoh amat, dia mengacungkan jari tengahnya ke arah Asmodeus. Asmodeus itu hanya berpikir, manusia kau menolak ketika diberikan hadiah, tapi malah memilih hukuman. Sungguh manusia bodoh. Rasakan ini, ucap Asmodeus. Tiba-tiba saja dia langsung menyerang Mincul dengan serangan yang bertubi-tubi. Di sana Mincul menghindari semua serangannya. Setiap serangannya terasa sangat berat di sana. Saat Mincul menghindarinya, dia berucap pada Fenrir dalam telepati. Fenrir, apa kau bisa menangani yang di belakang? Fenrir berkata, tentu saja Tuan. Baiklah kalau begitu, aku mengandalkanmu untuk yang di belakang, ucap Mincul sambil memarah pandaiing yang muncul dari gate milik Mincul. Manusia, makhluk panggilan macam apa itu? Ucap Asmodeus. Dia merasakan aura otoritas yang ada di dalam Undying Legion ya, ucap Mincul. Mincul berkata, kalahkan aku, mungkin aku akan memberitahumu. Berkat memori kehidupanku yang dulu aku tahu gaya bertarungnya, di mana letak kekuranganku. Lalu, Anda bertemu seorang dewa, pemberitahuan tiba-tiba muncul. Konstelasi Mid Hunter bereaksi terhadap kehadiran dewa. Asmodeus berkata untuk mengganggu divinity-ku ya. Dasar, itu adalah trik murahan yang digunakan manusia rendahan sepertimu. Kenapa kau terkejut? Ini baru awalan saja, ucap Mincul sambil melakukan sesuatu. Aku akan menutupi ini dengan otoritas dan pengalamanku, ucap Mincul. Kenapa kau punya masalah dengan semua ini? Namun di sana Asmodeus tidak terpancing dengan omongan Mincul. Beberapa lingkaran sihir keluar dari belakang Asmodeus. Kesombonganmu begitu menarik manusia. Sambil dia berusaha untuk menyerang Mincul, dia menggunakan jurusnya Red Pentagram. Beberapa sinar laser muncul dari gulungan sihir itu. Lingkaran sihir itu meledak di beberapa titik. Mincul berusaha menghindarinya. Sambil menghindari, dia berpikir, mustahil menghindari semuanya. Aku akan menebasnya menggunakan kekuatan minimal, dan seminimal mungkin aku akan menerima dampaknya. Baiklah, aku bisa melakukannya. Aku menggunakan ilmu kekuatan yang aku punya. Manusia, aku akan menghukum dosamu dengan tombak ini. Asmodeus mengeluarkan jurus yang lain. Sebuah aura yang kini berbentuk tombak yang sangat panjang muncul di depan Asmodeus. Namun di sana, Mincul juga tidak mau kalah. Dia menggunakan daftarnya untuk membentuk tombak. Kau pikir hanya kau yang bisa melempar tombak? Aku juga punya tombak, ucap Mincul. Daftar tanduk unicorn telah digunakan. Lalu Mincul melemparkan tombak itu. Asmodeus juga melemparkan tombak itu. Kedua tombak itu saling beradu. Mincul di sana melihat kedua tombak itu ketika beradu. Sementara itu kita diperlihatkan Fenrir yang menghadapi para dinosaurus atau T-Rex KW itu. Menghadapi mereka dengan mudah ya. T-Rex itu tidak ada perlawanan melawan Fenrir. Dan kita dipindahkan lagi ke sisi Asmodeus. Dia berkata, untuk seorang manusia biasa, kau tahu cara menghibur ya. Tombak itu pun saling beradu. Kekuatan mereka saling beradu. Dan beberapa ledakan terjadi di sana. Ledakan yang terhampar di sana membuat area sekitar menjadi hancur.
Tombak tidak bisa menahan serangannya, tapi Darkstar punya daya tahan yang tidak terbatas. Darkstar tidak bisa rusak atau hancur sama sekali, ucap Mincul. Melihat seperti itu, aku bisa melakukannya seperti ini. Sebuah sirkus dengan mengirimkan api neraka bahkan bisa membakar mana bahan bakar untuk membuat energimu habis ya. Itu adalah trik yang lucu manusia, ucap Asmodeus. Asmodeus mengeluarkan auranya lagi. Kini jurusnya atau energinya meluap-luap keluar. Tombak itu tidak bisa mengenaiku, ucap Asmodeus. Namun di sana Mincul tidak panik. Itu mantra pertahanan Celestial Aegis. Menumpuk kekuatan murni dengan Dark Mana menggunakan otoritas White Knight. Jadi begitu ya cara dia membuat tombak itu. Sementara itu di sisi Asmodeus yang kini telah berubah menjadi biru. Aura kemerahan yang menghilang dan berubah menjadi aura kebiruan. Seperti yang diharapkan dari Fallen Angel. Tetapi ucap Mincul, tanpa hasil yang melebihi 10 kali lipat Hellfire, itu adalah hal yang akan bisa dikonsumsi oleh diriku. Mincul menyerang ke sana. Sekali energi sebanyak itu kena, mustahil bisa melepaskannya. Otoritas Evil Eye digunakan. Mincul menggunakan otoritasnya. Manusia biasa, kau bisa menghentikanku seperti ini. Sementara itu, kita akan diperlihatkan sesuatu tentang Fenrir yang telah mengalahkan para Tirek KW itu. Sambil di sana, Asmodeus berkata, membuatku menunjukkan kekuatan yang memalukan seperti ini, dan kau mempermalukanku. Baiklah kalau begitu. Dimensional Freeze, pemberitahuan muncul begitu. Spatial Transfer. Tiba-tiba saja, Asmodeus berada di belakang Mincul. Dia berkata, tidak salah lagi. Itu adalah otoritas dosa. Kekuatan itu bukan sebuah kekuatan yang bisa dimiliki manusia. Bagaimana kau bisa melakukannya? Itu cuma upayanya saja. Lalu, tiba-tiba saja Hypersense milik Mincul tiba aktif. Karena dia menggunakan kekuatan ilusinya. Serangan Venom digunakan oleh Asmodeus karena dia terlalu kesal untuk berbicara lagi pada Mincul. Dia tidak mau bicara lagi karena dia sudah terlalu kesal. Dia langsung menyerang Mincul, namun Mincul di sana menghindarinya dengan singkat. Berusaha sekuat tenaga dia mengubah tombak menjadi gauntlet miliknya. Sarung tangan ini bisa menghentikannya. Namun di sana Asmodeus yang sudah marah dan terlalu marah, dia berkata, posisimu yang berani untuk menghadapiku benar-benar kurang ajar. Lalu dia menggunakan mantra pelumpuh, tekanan defactory, tekanan mana. Semuanya digunakan Asmodeus itu. Namun di sana Mincul juga tidak mau kalah. Dia berganti dari energi demonik menjadi energi suci, Sacred Flame, sambil dia berteriak. Asmodeus benar-benar kaget. Bagaimana bisa seorang manusia bisa menggunakan kekuatan suci seperti itu? Siapa kau? Ayo kita lihat apa kau bisa mengerti yang ini, ucap Mincul yang tidak mau menjawab pertanyaannya. Benar, pikiranmu pasti sedang kacau sekarang bukan? Melihatku menggunakan energi demonik, kalau kini menggunakan energi suci. Mereka berdua saling melaju satu sama lain dan aura mereka pun hampir bertuburkan, terus melaju dengan cepat. Hanya itulah yang bisa kulakukan. Beberapa benturan terjadi, pukulan, tendangan, lalu beberapa dentingan pedang mungkin telah terjadi di sana. Kekuatan yang mereka hasilkan dari benturan itu membuat area sekitar menjadi lebih hancur. Benar-benar tidak ada yang tersisa. Gedung-gedung runtuh. Bahkan bangunan di sana juga hampir tidak seperti bangunan lagi. Sebuah pertempuran yang bisa bertahan selama 5 menit, ucap Mincul. Aku sudah menggunakan setengah energiku. Aku tidak akan bisa bertahan selama ini, tapi dia masih menahan dirinya. Aku masih hidup karena dia berhati-hati dengan diriku. Dan aku berhasil perlahan-lahan untuk mendekatkan jarakku dengannya, ucap Mincul. Setelah jaraknya dekat, dia melompat ke arah Asmodeus dan menebasnya. Begitu saja, dia mengeluarkan pedang dari Darkstar-nya, lalu menebas Asmodeus. Asmodeus kaget melihat itu. Apa? Dasar kau bajingan. Lalu Mincul berkata, kenapa? Rencanamu tidak berjalan sesuai rencana, ha? Menilai dari saat ini adalah pertarungan pertahanan kami. Siapapun yang akan bertahan lebih lama, maka dia akan yang menang. Mincul yang sudah terjatuh ke arah bawah. Terlihat di bawah sudah disiapkan jebakan untuk Mincul. Beberapa pedang mengarah pada Mincul. Namun di sana Mincul juga menyadari sesuatu. Bentuk pedang imperial, sabar petir imperial. Lalu Mincul menggunakan pedangnya milik sendiri menebas pedang milik Asmodeus. Asmodeus berkata, kau benar-benar tikus kecil yang lincah, tapi sepertinya ajalmu sudah semakin dekat. Di sana Mincul sudah babak belur.
Entah apa dia kehabisan energi atau semacamnya. Tapi dia bicara, apa? Dengan siapa kau bicara? Apa kau pikir aku sudah kalah? Aku pernah berhadapan dengan orang yang seperti ini sebelumnya, ucap Minchul. Tapi Asmodeus juga berkata, aku juga pernah berhadapan dengan orang sepertimu sebenarnya. Dia adalah Warlord Deimos. Walaupun untuk serangga sepertimu mungkin tidak ada yang bisa dibandingkan dengan orang itu. Kami memanggilnya Demon King, lebih familiar untukmu bukan? Demon King itu adalah sudah lama yang ku dengar, tapi bukankah dia sudah mati di tangan hero, ucap Minchul. Dia cepat sekali menebaknya, tapi aku tidak butuh menunjukkan fakta kalau aku adalah reinkarnasinya. Kurasa dia juga belum tahu tentang hal itu, ucap Minchul. Namun di sana, Minchul terkaget dengan omongan milik Asmodeus. Dia berkata, benar, aku terkena serangan Divine Flame yang dikirim ke dunia ini, dan tidak ada jejak lagi dariku. Namun di sana Minchul juga kaget, apa maksudnya itu? Khalid adalah pedang yang dimiliki oleh hero dan bukannya Warlord Deimos yang ada di sisimu. Kenapa kalian saling bertarung? Asmodeus tertawa mendengar hal itu. Hahaha. Untuk seorang manusia biasa tidak salah jika kau berpikir seperti itu manusia. Tapi pikir lebih baik lagi. Sebuah senjata yang bisa menghancurkan arwah demon. Ayolah, sebuah senjata dengan kekuatan energi spiritual yang sangat besar tidak mungkin dari awal berada di dunia bawah kan? Apa kau berpikir seperti itu? Dan kau bilang aku berada di sisi yang sama dengan makhluk rendahan yang tidak memiliki sayap itu. Omongan yang lucu. Manusia Minchul benar-benar marah mendengar itu. Sambil dia membayangkan masa lalunya. Tentang memang benar bahwa dia adalah Demon King. Namun dia tidak sepenuhnya benar-benar demon. Dia menjadi Demon King hanya karena dialah yang terkuat di antara para demon. Deimos, makhluk sombong itu, dihancurkan di dunia bawah. Apa kau ingat? Yang merupakan bagian dari rencana besar. Itu karena sifatnya. Aku berulang kali bertarung dengan orang itu di kehidupan lamaku, ucap Minchul. Dan setiap kali kami bertarung, aku yang menang, ucap Minchul. Tapi meskipun aku menang, aku tidak membunuhnya. Aku cuma merusak sayapnya dan membiarkannya dia pergi. Di sana Minchul benar-benar kesal dengan omongan Asmodeus. Aku membiarkannya hidup karena kami berdua datang dari hierarki dimensional yang sama. Tapi karena satu hal kecil seperti itu, dia merasa sombong dan merasa lebih baik dariku. Minchul berkata, jadi rencana besar macam apa yang sedang kau bicarakan dari tadi itu, Aku terlalu banyak bicara, aku tidak akan memberitahumu lebih banyak lagi, aku tidak bisa memberitahumu lebih lanjut manusia. Serangga, jangan sampai kau melampaui batasmu, ucap Asmodeus. Salah, ucap Minchul, kaulah yang melampaui batasmu, dan aku yang seharusnya bilang seperti itu. Minchul tiba-tiba saja menyerang Asmodeus dan Asmodeus pun kaget. Dia tiba-tiba muntah darah. Apa yang terjadi? Racunnya sudah mengeluarkan bereaksi, Akhirnya racun John Morgan pun beraksi. Rupanya dalam tebasan yang sebelumnya, pedang Minchul telah diirisi dengan racun. Memasukkan racun ketika aku motong sayapmu, dan sekarang pasti racunnya sudah menyebar ke dalam darahmu. Ditambah lagi dengan divinity-mu yang melemah karena Mid Hunter sebelumnya. Aku tidak bisa mendengar semua rahasia kematianku di kehidupan yang dulu, tapi kurasa aku sudah cukup tahu semuanya. Asmodeus benar-benar marah dengan hal itu. Dia berteriak, manusia, aku mengakuimu. Apa maksudmu mengakui? Kau baru saja memanggilku serangga, sekarang kau mengakuiku? Ya, kau adalah sebuah variabel dari rencana yang kubuat. Itulah kenapa aku akan memberikan segalanya sekarang dan mengeluarkannya sekarang. Minchul terkena sihir milik Asmodeus. Tubuh-tubuh Minchul tiba-tiba saja berkarat dan menghilang begitu saja. Hitungan mundur kematian, sensasi yang terkena seperti terasa jantung yang sedang dicengkeram. Hitung mundur kematian sudah dideklarasikan. Lalu Minchul mendapat pemberitahuan seperti itu. Pemberitahuan terus muncul di arah Minchul. Secret Flame menahan kutukan, pertahanan gagal, lalu semua kemalangan terkonsentrasi pada Anda. Kau terkena kutukan. Ucap pemberitahuan Minchul yang terkena kutukan. Dalam hati dia berkata, ini adalah sebuah kutukan yang menggunakan kekuatan dari omongan sebenak belaka. Dalam 20 hari takdirku juga akan berakhir. Asmodeus berkata, kalau kutukannya tidak hilang dalam waktu 20 hari, kerusakan parah rank Anda akan terjadi dalam arwah yang sangat musnah. Lalu diberitahukan sumpah hikmat yang terbuat dari bawah otoritas Asmodeus itu merupakan kutukan yang sangat kuat dan merupakan menjadi aturan dunia. Apa sekarang kau sudah merasa takut manusia? Ucap Asmodeus. Namun di sana Minchul menundukkan kepalanya dan berkata, kenapa aku harus takut?